Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UKK paket 2 ya. Sebelumnya saya sudah membahas paket satunya dan itu lebih sulit. Untuk paket 2 ini saya rasa lebih mudah ya daripada paket satu. Oke, jadi uh, untuk soalnya ini dikerjakan dalam waktu 8 jam, mungkin terlalu lama ya. Paling 1 jam atau 2 jam gitu ya. Jadi kode soalnya seperti ini ya, ini dari pemerintah. Belum saya edit ya, belum saya rapihin, masih berantakan. Jadi realnya soalnya seperti ini ya, dari yang saya download. Oke, jadi untuk langkah kerjanya, di sini siapkan peralatan dan bahan yang perlu sesuai daftar peralatan ya. Jadi peralatan dan bahannya itu di sini kalau lihat di topologi soal ini ada internet ya, lalu ada switch 1, router 2, router 2 ya, yang satu ada wirelessnya, yang satu bebas lah ya. Tapi di sini saya pakai wireless dua-duanya, tapi yang dipakai nanti satu seperti itu. Ada laptop atau HP ya, apa yang penting bisa connect ke wifi. Lalu ada satu buah komputer. Di sini komputernya terhubung ke router A, yang ini router A ya, yang ini router B. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya siapkan perencanaan instalasi. Oke, sudah siap. Pemasangan konektor, jadi bikin kabel ya. Kabel bikin 1 2 3 ya. 1 ke router, dari switch ini internet ya. Jadi internetnya ke switch dulu. Nah, dari switch ke dua router ini. Seperti itu ya. Selanjutnya pemasangan konektor udah, pemasangan switch router, proxy server dan lain-lain, nanti lakukan pengalamatan jaringan ya. Oke, jadi di sini saya untuk konfigurasinya karena cuma punya satu PC ya, satu komputer, jadi saya nggak nyolok ke sini ya. Saya terhubungnya ke, nah seperti ini dulu ya. Jadi si komputer konfigurasi di sini, nanti saya akan konfigurasi di sini ya. Jadi ini hubungkan dulu ke switch. Kalau nanti konfigurasinya udah hampir selesai, baru dihubungkan ke sini, ke router A gitu ya. Oke, ini saya namain router A, yang ini router B, seperti itu ya. Oke, nah lalu terhubungnya bagaimana? Kalau dari sini saya narik dari router yang terhubung ke internet ke ISP ya, saya narik dari sini ke switch, lalu dari switchnya ke mikrotik sini ke ether 1 ya di sini. Jadi saya ke sini terhubungnya ke ether 1, lalu di sini juga ke ether 1, saya ether 1. Jadi internet terhubung ke ether 1 ya. Lalu ini WLAN 1 ke HP atau jaringan wireless ini ke WLAN 1, seperti itu ya, WLAN 1. Nah, nanti kalau ini konfigurasi sudah selesai, mana ya? Nah, jadi nanti ini terhubungnya gini harusnya kan. Nah, jadi di sini tuh saya mungkin ke ether 2 kali ya. Ether 2 sebenarnya bebas sih, nggak ditentuin di soal juga ya ether berapa. Jadi sini ether 2, WLAN 1 seperti itu. Oke, jadi saya sudah menghubungkan seperti ini ya. Tapi untuk konfigurasi pertamanya saya hubungkan dulu ke switch ininya, biar nanti bisa connect dua-duanya ke Winbox seperti itu. Jadi kabel ini ke sini dulu, ke switch dulu ya. Oke, saya buka langsung Winboxnya. Nah, dia terhubung tuh ya. Dia bisa membaca dua router sekaligus kalau ke switch ya, karena router mikrotik sudah terhubung ke switch ya. Jadi saya pakai cuman punya satu komputer, satu PC, jadi kesini dulu. Jadi dua-duanya terbaca tuh ya, seperti itu. Nah, jadi untuk ini saya konfigurasi router A di sini. Kita login dulu. Yang ini router B yang sebelah kanan, sebelah kiri router A, sebelah kanan router B. Oke, jadi saya punya dua router mikrotik ya. Yang pertama RB
Half-Light ya. Yang ini RB951 seperti itu. Oke, yang 951 kayaknya router A aja dah. Yang Half-Light ini kan ada wifi-nya ya, ada wifi-nya juga. Jadi ini buat ke klien seperti itu. Oke, ini close. Kita langsung ke soal ya. Kita lihat lagi soal. Oke, ini sudah beres lah, saya anggap beres ya, tandain. Nah, selanjutnya kita konfigurasi, lebih baik konfigurasiin dulu sih internet dulu nih ya. Konfigurasi internet dulu di masing-masing mikrotik. Nah, jadi si mikrotik ini kita konekkan dulu ke internet ya. Caranya itu adalah IP DHCP client ya, karena di sini kan dari ISP ya. Oke, jadi sebelum konekkan ke internet kita kasih nama dulu ya. Ini sistem identity, namanya router A. Oke, yang ini namanya router B. Nah, jadi sudah ganti namanya ya. Selanjutnya kita konfigurasi internet IP DHCP client tambah ether 1. Oke, IP DHCP client tambah 1. Nah, oke, sudah dapat dua-duanya ya. Jadi kita coba ping ke internet dulu ya. Pilih N ya. Ini minta password, kita kasih password dulu aja 123 123 itu ya. Oke, ping 888 ya. Oke, sudah bisa ya. Ping 88 di sini, coba ping 88. Ping 888. Ada bisa juga coba ping google.com. Udah bisa juga ya. Oke, berarti terhubung ke internet sudah ya. Yang ini kita bahasnya agak cepat aja ya. Ini sudah selesai, kita tandain. Nah, selanjutnya kita konfigurasi jaringan LAN di router A ya, ini router A, dan di router B jaringan wirelessnya ya. Oke, kita konfigurasi dua-duanya ya. Untuk jaringan LAN ya, kan di close dulu. Nah, kita klik IP address, di sini juga IP address ya. Nah, di router A konfigurasi jaringan LAN, di router B konfigurasi jaringan WLAN ya, karena di sini sudah jelas di sini ya, WLAN 1 untuk ke wireless, dan di sini Ether 2 ya. Jadi saya config di sini Ether 2 tambah Ether 2. Dia miring ya, karena kalau miring itu tandanya belum ada yang connect ya, karena saya konekkan ke sini dulu nih, ke switch dulu ya. Jadi nanti kalau sudah selesai baru dikonekkan ke sini seperti itu. Oke, kita kasih IP-nya berapa di soal. 192.200 tambah nomor absen 10.2 ya. Oke, 192.200 tambah nomor absen ya. Nomor absen saya misalnya 10 lah ya. 210.10.2/24 untuk jaringan lokalnya sudah. Lalu untuk jaringan wirelessnya di sini ya, tambah WLAN 1, IP-nya itu 192, 100 tambah nomor absen berarti 110 ya. Titik 20.2/24. Oke, selesai untuk konfigurasi ininya ya. Nah, selanjutnya agar si klien ini mana ya, si itu
Nah, agar si HP dan PC ini nanti bisa koneksi ke internet, kita harus setting NAT masquerade ya. Kita setting NAT-nya di dua-dua router ini agar nanti si klien bisa connect internet seperti itu ya. Oke, kita setting NAT-nya pertama di router A, IP, firewall, NAT, tab NAT ya, ditambah chain-nya SRC NAT, interface out interface-nya ini Ether 1 karena internetnya melalui Ether 1. Lalu kita ke tab actionnya ganti jadi masquerade. Klik OK. Begitupun di router 2 ya. IP, firewall, tab NAT tambah out interface Ether 1 sama ya. Kenapa Ether 1? Karena di sini internet ke Ether 1 tuh ya. Terhubungnya ke port nomor 1 di Mikrotik seperti itu. Lalu kita klik action masquerade. Masquerade ini fungsinya untuk menyamarkan IP privat ke IP public gitu ya, atau menopengkan lah bahasanya. Oke, nanti kita coba ya. Udah selesai. Nah, di sini ada settingan DHCP untuk jaringan ini ya, untuk jaringan wireless. Ya, untuk jaringan WAN ya, untuk jaringan WLAN ya di sini. Jadi jaringan WLAN-nya nanti disetting DHCP. Oke, kita setting DHCP jaringan WLAN-nya. IP, DHCP server, DHCP setup, WLAN 1, klik next. Ini dimulainya dari berapa nggak ditentuin ya, jadi bebas ya. Jadi kita bisa langsung next. Oke. Itu. Oke, ini DHCP sudah kita tandain. DHCP, lalu lakukan konfigurasi router dynamic routing di router A ke router B. Oke, lalu static routing di router B. Oh, di router B di setting router B setting ini ya, routing static. Kita bisa buka IP root. Kita setting start. Kalau di sini kan tulisannya adalah dynamic aktif static ya, dynamic aktif static. Di sini dynamic aktif connect. Oke, kita ubah berarti ya, jadi static. Caranya yang tadi di IP DHCP client, ini yang Ether 1 double klik. Defaultnya kita no aja ya, karena kita mau bikin static. Oke, hilang ya. Kita tambah DST addressnya internet 00, gateway-nya itu Ether 1 lah ya. Oke, nah sekarang statusnya udah aktif static ya, bukan dinamik lagi. Kalau tadi kan DAS ya, D nya itu kan dinamik ya, sekarang udah seperti ini. Coba kita ping lagi, ping ke IP Google. Timeout ya, unreachable. Coba kalau misalnya ini saya ganti gateway-nya ya. Coba. Nah, baru bisa ya, seperti baru bisa connect lagi ke internet. Jadi ininya gateway ya, gateway-nya itu adalah 1.1, jadi nggak bisa Ether 1 ya. Oke, jadi seperti itu untuk static root sudah selesai di router B ya. Ini router B kan ya, router B di setting static ya, router B. Oke, kita tandain selesai. Lalu setting dynamic routing ya. Oke, jadi untuk setting dynamic routing ini, sebelum ke situ kita harus pindahin dulu nih ya, yang ini, kabel ini kita pindahin dulu, berarti ke sini ya, situ kita pindahin dulu. Tapi sebelum pindahin kabel ini, kalian harus setting ROM on dulu ya, harus setting ROM on dulu. Jadi di ROM on ini nanti berfungsi untuk agar
bisa kita connect ke sini, ke dua router ini ya. Kalau kan nggak di setting ROM on, nanti yang ke detect hanya router ini aja, karena PC-nya udah pindah ke sini, router ini nggak bakal detect gitu. Oke, jadi kita setting ROM on dulu dua-duanya di tools ya, di tools, lalu ada ROM on ini juga di router A, kita klik tools ROM on. Oke, kita enable, kita apply ya. Nah, coba kita cek di discovery di sini, discovery. Nah, sudah muncul ya. Jadi di router A di sini sudah bisa membaca router B, begitupun di router B sudah bisa membaca router A. Nah, berarti ini udah oke, kita oke aja. Ini juga kita oke. Iya, masih ada ini ya, untuk jaringan WLAN ya. Kita di sini kan masih merah ya. Kita harus membuat IP-nya nih. Oke, tapi sebelum ke situ kita pindahin dulu ini ya, karena sudah setting ROM on, kita pindahin dulu ke sini kabelnya. Oke, saya pindahkan dulu ya kabelnya ke router A ya. Router A itu 951. Oke, sudah saya pindahkan. Oke ya, jadi tuh kalau dipindahkan ke sini, jadi yang terdetek dia cuma router A saja ya, karena kita terhubung ke router A gitu. Tapi karena tadi kita sudah setting ROM on ya, jadi di router B ini kita coba connect ke ROM on. Nah, di sini connect ke ROM on. Bentar ya, yang ini kita connectin dulu nih. Passwordnya kalau salah 123 ya. Oke, kita sudah berhasil terhubung ke router A ya. Cuman ke router B nya belum nih. Coba kita connect ke ROM on ya. Tiga ya. Nah, kita sudah di ROM on ya. ROM on ya. Kita sudah di ROM on dan kita sudah ada di router B. Oke, kita connect ke router B ya. Kita connect. Nah, seperti itu ya, jadi fungsinya ROM on ya. Jadi kita bisa sekarang membaca di sini router A, router B. Jadi kita bisa melanjutkan konfigurasi routing dinamik ini ya, routing dinamik ini. Tapi sebelum routing dinamik ini, saya mau setting ini dulu nih buat wifi-nya ya. Karena di soal kan nggak diminta tuh nama wifi-nya apa, apakah wifi tersebut pakai password atau nggak diminta ya. Jadi kita bikin dulu wifi-nya di menu wireless, kita klik sekali, kita aktifkan dulu, lalu kita double klik. Nah, di sini di menu wireless, karena mau dijadikan access point, berarti modenya ganti jadi AP bridge ya. Lalu bandnya diganti jadi BGN agar bisa terkoneksi ke handphone seperti itu. Untuk SSID nya karena enggak di ini ya diminta, jadi kita namain sesuai ini aja kali ini, nomor absen, nama peserta, sekolah, ID gitu ya. Oke, coba nomor absen saya kan 10 tambah nama peserta misalnya cyber 6 misalnya, lalu add sekolah.sch.id. Oke, kita nggak usah pakai password. Kalau misalnya kalian mau bikin password, tinggal bikin aja di security profile ya. Oke, ini di apply. Oke, di sini kalau mau bikin password ya security profile ya. Tapi saya nggak pakai password karena nggak diminta juga ya. Oke, selanjutnya coba kita koneksikan ya di HP, di handphone seperti itu ke wifi ini, atau nanti ya, sebenarnya harus karena masih merah ya. Oke, kita koneksikan dulu ke handphone ya. Oke, saya sudah buka handphone, kita cari nama wifi nya.
Nah, wifi nya 10 saya bersih ya ini nih. Oke, kita connect. Oke, sudah berhasil connect ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Sudah dapat ya. Nah, ini wifi IP-nya adalah 192. Mana IP-nya nih? Untuk address. Please. Nah, ini 20.1 ya IP-nya. Sudah dapat di handphone. Atau di handphone bisa dilihat juga, kita tekan sini di wifi-nya. Nah, ini sudah dapat alamat IP-nya ya, 20 192 110 20.1. Oke, gateway-nya 20.2 seperti itu. Oke, kita stop dulu. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya. Jadi di sini ada yang saya lupa nih ya. Tadi saya sebelum ngerjakan soal ini kan saya tes uji coba dulu ya. Jadi kalian sebelum connect to ROM on itu harus mengkonfigurasi IP static ini ya. Jadi di sini tuh ada konfigurasi IP static atau dinamik untuk pengujian perangkat klien ya. Jadi di sini yang static saya yang ini ya, PC ini static, yang ini dinamik. Karena kan tadi sudah setting di HCP di sini ya. Dari HCP di sini di WLAN. Jadi yang static itu yang ini static, yang PC ini ya. Jadi kalian harus setting IP statiknya dulu ya. Yang kita tandain IP statiknya itu di IP versi 4 ya. IP versi 4 tuh. Nah, seperti ini kurang lebih IP statiknya ya. 192 210 10.1 gateway-nya 2, ini mengarah ke sini. Router A IP address ke sini ya. Ke ether 2-nya. 192 210 10 210 nomor absen ya, 10.2. Jadi untuk gateway ditaruh di sini. Untuk IP ether 2-nya ditaruh di gateway seperti ya, agar nanti si itu klien bisa terhubung ke router A. Jadi seperti itu untuk sebelum connect ke ROM on ya. Jadi diusahakan untuk sebelum ke ROM on ke situ dulu. Oke, kita lanjut ke sini. Konfigurasi dynamic routing ya. Jadi dynamic routing itu kan fungsinya untuk menghubungkan jaringan yang berbeda ya. Sebenarnya bisa pakai static routing sih ya, tapi di sini diminta untuk konfigurasi dynamic routing ya. Jadi kasusnya di sini kan klien router B ini IP-nya beda ya networknya dengan si router A. Contohnya di router A 210, di sini 110. Coba saya ping ya, KCMD. Jadi kalau kita sebelum konfigurasi routing dinamik itu kita nggak bisa ngeping ke klien yang ada di HP ya, atau klien wireless ya. Jadi kan klien wireless saya adalah IP-nya 192 110 20.1. Saya bakal nyoba ping situ 192 110 20.1. Nah, belum bisa ya, masih request timeout. Begitupun sebaliknya dari si wireless ke jaringan lokal ke PC belum bisa ping gitu. Nah, kalau ke sini juga belum bisa tuh ya. Jadi intinya routing dinamik ini nanti si PC ini jaringan kabel dengan jaringan wireless ini nanti bisa saling terhubung gitu ya, bisa ngeping lah, dan disettingnya dengan routing dinamik seperti itu dari router A ke router B. Oke, kalau gitu kita langsung aja untuk setting routingnya. Kita perlu yang nama saya pakai OSPF ya. Di sini ada routing OSPF, di sini juga kita buka routing OSPF. Nah, di sini sedikit berbeda ya, karena yang router A ini OS versi 7.17 ya,
kalau yang router B ini 6 ya, versi 6 4. Jadi untuk tampilannya agak beda, tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Oke, di router A dulu. Kita di router A klik tambah dulu ya. Di sini namanya bebas ya, ini boleh lah ya, OSPF. Lalu versinya kita pilih versi 2 aja. Lalu router ID-nya ini kita arahkan ke, sebenarnya bisa sih gini juga ya, seperti itu juga bisa, tapi kita arahkan ke sini aja nih, 1.3 ya, seperti itu. Oke, kita 92.168.3. Oke, lalu kita ke area dulu ya. Sebelum ke template sini kan diminta untuk area tuh ya, jadi kita bikin areanya dulu, klik tambah. Oke, area ID nya 00 aja ya. Lalu kita baru ke sini, ke interface template sini ya, klik tambah. Interface nya ini Ether 1 ya, Ether 1 dan Ether 2. Ether 2. Nah, ini tambahkan networknya nih ya, dua-duanya. Ini kan belum ada networknya, yang Ether 1 dulu kita tambahkan networknya. Kalau dilihat di address di sini, networknya itu adalah 1.0 dan 10.0 ya. Oke, yang Ether 1 itu networknya 192.168.1.0/24. Apply. Oke. Kalau yang Ether 2 ini networknya 92.200 nomor absen 10.2/24. Apply. Oke. Nah, di sini sekarang kita ke router B, karena dimintanya kan dari router A ke router B ya, untuk dynamic routing router A ke router B. Oke, jadi di router B ini kalian nggak usah nambahin di sini ya, karena nanti harusnya dinamik karena dari router A ke router B. Kalian di sini tinggal nambahin di tab network ya, klik tambah. Lalu kita masukkan network yang ini nih, sama seperti yang tadi di sini di template sini ya. Masukkan networknya Ether 1 192.168.1.0/24. Lalu yang bawahnya di sini 192.110.20.0/24. Oke. Untuk area sudah default ya, udah ada. Untuk install juga default. Nah, untuk interface-nya di sini kita harusnya dinamik seperti ini ya. Dinamik karena dari router A ke router B seperti itu. Jadi kita nggak usah nambahin secara manual. Oke, selanjutnya kita cek di neckboard. Nah, ini sudah ada ya. Di sini juga kita cek di neckboard, sudah ada. Oke. Nah, routing ini sudah selesai konfigurasinya. Sekarang kita cek di IP routes. IP routes dua-duanya, IP router B juga kita cek IP routes. Nah, di IP routes ini harus sudah ada yang nama DAO seperti ini nih ya. Artinya Dynamic Active OSPF ya. OSPF. Di sini juga ada DAO, Dynamic Active OSPF. Berarti sudah OSPF-nya sudah jalan seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba yang tadinya nggak bisa ngeping ke jaringan wireless ya. Harusnya bisa sih. Coba ya. Oh ya, oke. Udah berhasil. Ini ke routernya. Sekarang kita ke HP-nya. Oke, sudah berhasil juga ke HP ya. Berarti routing dinamiknya sudah berhasil gitu ya. Sekarang kita coba dari HP ke situ ya. Dari HP ke PC. Berapa IP PC-nya dia? Oke, saya buka dulu HP-nya. Oke, kita coba ping ya dari handphone ke komputer ke PC. Oke, sini sudah connect ke jaringan wifi-nya. Oke, coba ping sudah download sih aplikasi ping nih. Oke, kita coba ping. Waduh, iklan ya. Lanjut aplikasi. Oke, kita coba ping ke IP PC client. Itu 192 terus 210 terus 10.1 ya, ping.
Oke, sudah berhasil ya. CMP TTL 126. Berarti routing dinamiknya sudah berhasil. Oke, ini kita stop mana ya? Stop. Oke. Routing dinamik sudah berhasil ya. Kita tandain. Selanjutnya kita konfigurasi ini proxy ya. Oke, untuk konfigurasi proxy ini di jaringan lokal kabel ya, jaringan lokal kabel. Berarti di router A. Oke, kita buka router A-nya. Router A-nya. Oke, kita close dulu nih. Kita IP web proxy. Nah, di sini sudah di web proxy. Di sini kita enable dulu. Portnya kita ganti sesuai soal di itu 3128. Lalu cek MGR-nya, cek administratornya ini adalah nomor absen ya, nomor absen saya 10, nama peserta, nama peserta bisa bersih deh, add sekolah ID. Oke, ini kita chatnya kita simpan di disk ya. Kita checklist sebenarnya. Oke, ini sudah ya. Untuk setting transparan ini kita oke dulu. Untuk setting transparannya di sini kita perlu firewall ya. IP firewall tab NAT, kita klik tambah. Di tab general di sini C-nya adalah destination ya. Destination NAT. Oke, untuk protokol TCP, lalu untuk portnya 80 ya. Lalu kita ke tab action. Action ini kita ganti ke redirect ya. Kita redirect, kita alihkan ke port ini proxy 3128 seperti itu. Oke, kita apply. Oke. Nah, selanjutnya untuk transparan proxy sudah ya, seperti itu aja kita tandain. Lalu selanjutnya kita ini sudah ya tadi ya, tes koneksi ke router, tes koneksi antar klien sudah juga ya. Tadi ping dari HP ke PC, dari PC ke HP gitu ya. Ini udah kita tandain. Lakukan mungkin perangkat sesuai konvensi. Oke, selanjutnya blocking site ya. Blocking site di sini HTTPS ya. Jadi untuk HTTPS ini sebenarnya bisa blocking site di web proxy sini ya. Di sini bisa gitu ya. Kita linux.org action deni gitu ya bisa. Tapi proxy ini khusus untuk HTTP saja. Tapi di sini soal dimintanya HTTPS ya. Jadi untuk blocking HTTPS kita harus buat firewall juga ya. Seperti itu. Kita buat firewall juga, IP firewall filter rule kita tambah, chainnya forward, kita langsung ke advent. Di sini ada yang namanya konten mana? Nah, ini konten. Nah, konten ini tulis jeda dulu ya, jangan. Oke, kita lanjut lagi ya untuk blok situs HTTPS ini. Jadi saya pakai, kita ulang ya. Kita ulang. Jadi untuk blok situs HTTPS ini nggak bisa di web proxy ya. Kita coba buka dulu Google Chrome ya. Mode tamu aja. Oke, jadi kalau kita belum buat blok situs untuk Linux, kita buka dulu Linuxnya, linux.org ya. Benar gak sih? linux.org. Oh iya betul, linux.org. Lama sekali internetnya ini. Ping google.com belum bisa ya. Oh, coba kalau ping 888 bisa ya. Oke, jadi kita harus setting DNS nya dulu nih. IP DNS kita checklist apply. Oke,
di router satunya juga ya, kita setting IP DNS, kita checklist allow remote. Jadi kalau kita checklist allow remote ini jadi si klien minta DNS nya ke router aja gitu ya, nggak perlu kita setting 888 gitu di DNS nya. Oke, coba sekarang kita ping Google lagi. Nah, bisa ya. Oke, kita coba ping. Nah, seperti ini. Kalau nggak diblok dia kebuka seperti ini ya situsnya. Oke, jadi fungsi DNS tadi itu agar si klien minta DNS ke router. Jadi kita nggak perlu tambahin di sini 888 gitu ya. Cukup pakai IP router aja seperti itu. Oke, sekarang bakal kita blok si linux.org-nya ya. Coba kita blok di sini, kita IP firewall filter rule ya, klik tambah chainnya forward, meneruskan. Lalu di sini ada konten, kontennya itu yang diblok adalah linux.org ya, linux.org. Lalu kita ke action, kita pilih drop ya, apply, oke. Sudah ada ininya ya, chainnya sudah ada. Coba kita sekarang buka linux.org lagi, kita hapus history dulu. Coba kita refresh, bisa buka nih. Oh, berarti kita harus linux.org. Buka lagi nih. Coba kita buka youtube.com. Oke, YouTube kebuka. Ini bisa, kalau lama nggak kebuka sih. Kita lihat di sini. Oh, sudah jalan tuh ya, sudah ada baitnya. Berarti harusnya keblok sih nih, nggak bisa kebuka sih. Ah ya, nggak kebuka gitu ya. Kalau ini kita matikan firewallnya, nah nyala ya, terbuka. Kita nyalain lagi, kita coba lagi, kita hapus dulu DNS nya. Harusnya di sini aja sih, di clear historinya sih harusnya. History, oh udah tamu sih ini ya. Oke, coba kita ke linux.org. Coba kita buka Google Chrome yang biasa aja ya, Chrome. Coba ya, ke Linux. Oke, linux.org. Kita buka YouTube, kebuka ya. Oke, youtube.com terbuka. Untuk Linux kayaknya nggak kebuka ya. Nggak lama emang ya, emang seperti ini ya, loading nggak kebuka. Tapi kalau kita nyalain, nah seperti ini udah berhasil ya. Kita matikan gitu, kita matikan, dia akan masuk. Tapi kalau kita nyalakan, lalu kita hapus history, kita login, nah itu lama ya, dia nggak bisa terbuka. Oke, untuk blokir situs HTTPS selesai ya. Sudah terbahas semua sih sebenarnya soalnya nih. Tinggal pengujian ini. Lakukan pengujian setiap perangkat sesuai konfigurasi di atas gitu ya. Oke, jadi yang perlu kalian lakukan adalah pertama, di sini kita ulang dari awal ya. Pertama, si PC klien bisa koneksi ke internet seperti itu ya. Ini untuk pengujiannya.
Lalu si PC client bisa ngeping ke handphone ya untuk routing dinamiknya. Ya, untuk ini sudah ya, IP LAN sudah, itu pengujinya. Untuk DHCP kalian bisa buka ini, berarti yang router kedua kita nyeting DHCP, IP DHCP server, kita kasih lihat aja ini ya, bahwa si handphone sudah dapat IP-nya seperti ini untuk pengujian yang ini DHCP. Lalu untuk dynamic routing kalian bisa kasih tahu ke jurinya, ping aja si IP client ini, IP handphone ya. Kita ping IP handphone, ping 192.110.20.1. Oke, bisa ya. Ke IP routernya pun harusnya bisa. Seperti itu ya. Oke, bisa. Berarti routing dinamiknya sudah jalan. Lalu yang harus kalian tunjukin lagi ke juri adalah routing statik itu di router B ya, di router B sini. Routing statik IP routes mana ya? Nah, ini ya routing statik. Jadi di sini diharuskan si PC client ini, nah ini kalau mau internetan ke sini, jadi dia harus melewati router sini dulu, lalu ke router B dulu, baru dia ke internet. Seperti itu. Jadi nggak langsung dari sini ke internet gitu ya. Jadi harus melewati router B dulu, seperti itu. Selanjutnya apalagi ya? Proxy ya. Untuk proxy, transparent proxy kalian bisa tunjukin di sini ya, berarti ya. Nah ini ke connection ya. Oke. Untuk web proxy kalian bisa tunjukin di sini dan di firewall ya, firewall NAT. Nah di sini yang destination NAT ini udah jalan paketnya tuh ya, dan byte-nya sudah jalan seperti itu. Berarti destinasi atau transparent proxy sudah jalan. Lalu untuk blok situs tadi kita sudah ya, blok situs ini sudah ke blok ya, tapi situs yang lain terbuka tuh. Kita mau mengunjungi situs apapun yang kecuali di blok itu terbuka, kecuali si Linux ini, seperti itu ya. Lalu apalagi, IP static konfigurasinya udah tadi ya, di sini static di client kita konfigurasi IP secara statik. Jadi dikonekkan dulu kalau sebelum connect ke ROM on, jadi kita connect ini dulu agar si client connect ke internet, baru kita bisa terhubung ke ROM on, seperti itu ya. Statik. Untuk dinamik bisa dicek di handphone atau bisa dicek di sini ya, DHCP. Paling itu aja sih untuk pembahasan soal ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.